Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Bupati Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Richard Arnando Janggola. Halo Bapak, selamat datang di program Teras Negeri Tempo. Makasih Mbak Rini, selamat sehat selalu untuk Amin. tim Tempo Ya. dan Mbak Rini. Nah, terima kasih Bapak. Izin saya menyampaikan Iya. sekilas profil Pak Richard. Ya. Jadi sebelum menjadi penjabat Bupati Parigi Mutong, beliau pernah menjabat sebagai Bupati Tojo Una-Una, meskipun saat peralihan aja Pak ya. Peralihan, Ya. 2 minggu. 2 minggu, oke. Kemudian sebelumnya pernah menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Richard dilantik sebagai penjabat Bupati Parigi Mutong pada 12 Oktober 2023. Betul. Selama memimpin kabupaten ini, beliau berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor pertanian, khususnya perkebunan dengan komoditas durian nih. Ini tentu pemirsa sudah paham nih ya, sudah tahu durian yang populer itu durian Mutong ya. Ya, Parigi Mutong. Kemudian ada juga sektor perikanan dengan primadona budidaya udang dan ikan air tawar ya Pak. Hingga daya tarik pariwisata melalui wisata alam, budaya, dan tentu saja kulinernya. Untuk mengetahui bagaimana sih strategi Bapak Richard dalam membangun Kabupaten Parigi Mutong, langsung saja kita berbincang dengan beliau. Bapak, Kabupaten Parigi Mutong ini potensinya luar biasa dari sisi wilayah terluas. Kemudian terapa lagi Pak tadi? Terbanyak penduduknya. Oke. Terpanjang. Nah, oke. Dengan komunitas durian yang terlezat ya, legit banget ya, terenak. Nah, bagaimana sih strategi Bapak dalam mengembangkan sektor ekonomi lokal di Parigi Mutong yang punya banyak ciri khas itu? Ya, makasih Mbak Rini. Jadi kami menyadari Kabupaten Parigi Mutong ini memiliki banyak potensi unggulan. Jadi kalau tadi ngobrol-ngobrol kita banyak blessingnya ya. Oke, alhamdulillah kita banyak blessingnya. Sumber daya alam kita banyak. Ya, salah satunya yang berkesinambungan atau yang berkelanjutan itu sumber daya alam non pertambangan. Baik itu di beras, di durian, dan potensi-potensi perikanan, bawang juga ada. Kopi ada. Tambak, kopi ada tapi nggak banyak, tapi yang paling banyak memang durian. Artinya kami mendorong para pelaku IKM ini untuk bisa mengembangkan potensi-potensi itu. Dengan kita kan udah kaya sumber dayanya nih, kita kaya bahan bakunya ya. Bagaimana kreativitas teman-teman UMKM dan IKM lah untuk mengembangkan itu agar bisa punya nilai tambah yang baik dan kemudian bisa menembus pasar-pasar ke provinsi atau bahkan sampai ke nasional. Ya kalau alhamdulillah kalau bisa sampai tembus pasar global, pasar internasional alhamdulillah. Tapi sekedar gambaran durian kami ya sudah sampai ke Thailand. Tentu saja langsung head to head dengan yang satu. Yang sebagai penyedia terbesar durian kami bisa. Nah, bicara tentang durian Pak, tentu dari pemerintah daerah ada upaya-upaya yang khusus ya untuk mendukung UMKM pengolahan durian nih, baik dari sisi petaninya, kemudian pengolahannya sehingga dia bisa kuat sampai keluar mancanegara gitu. Itu apa sih Pak dukungan pemerintah daerah? Jadi kami alhamdulillah beberapa minat investasi di wilayah kami itu cukup besar untuk kaitannya durian. Baik itu pembuka perkebunan durian baru, lokasi agrowisata, pembibitan, packaging house untuk pengolahan durian, durian untuk di packing menjadi frozen durian, ada namanya pasta durian, ada yang sampai biji durian utuh yang dikirim. Biji durian. Jadi apa Pak? Dibekukan, jadi bijinya itu yang ada durinya itu dibekukan, itu juga dikirim juga. Ada juga yang biji yang istilahnya dengan tingkat kematangan tertentu nanti dikirim pada saat kita udah sampai di tempatnya sudah udah siap konsumsi gitu. Jadi udah ada ukuran-ukuran tertentu dari para pelaku usaha di durian di wilayah Kabupaten Parigi Mutong. Artinya pengembangan IKM maupun UMKM yang berbasis durian itu sudah cukup besar di wilayah kami gitu.
Tapi memang ada yang belum diolah semaju seperti negara-negara tetangga. Seperti kalau Thailand dia udah menyiapkan sampai dengan pembuatan keripik durian, bahan-bahan diolah kembali menjadi mungkin Kue pie kue atau apa segala apa gitu macam yang ya. tapi kami belum sekaya itu. Maksudnya kami belum sevariatif itu, tapi mungkin akan ke arah sana nantinya. Nah, Oke. kami membuka peluang untuk para IKM untuk mengembangkan dirinya. Kami juga menyiapkan juga tenaga-tenaga yang bisa memberikan masukan untuk pengolahan durian. Salah satunya contoh nih produk-produk kami juga ada yang Ya. udah Ini ada nih dodol duriannya ada, hilirisasi iya durian. durian ada, Dodol. dodol duriannya ada. Kalau pasta duriannya ada, perase dan sebagainya itu udah ada. Tapi ya masih sesederhana inilah gitu. Ini ya pemirsa ya. Jadi kalau untuk bibit, kalau untuk mengatasi permasalahan perkebunannya, hasil produksi itu juga kami sudah lakukan. Oke, hulunya udah aman ya. Ada hulunya, memang kan dinamis nih Mbak. Betul. Kebutuhannya semakin banyak, permintaan semakin banyak, sedangkan hasilnya ya mungkin belum seberapa besar akselerasinya. Jadi kami juga meminta para pelaku usaha untuk menyiapkan juga tenaga-tenaga terampil atau yang punya skill untuk pengembangan produksi, ya dibawalah ke Parigi untuk dikembangkan. Sampai kami dapat informasi dalam waktu dekat ada para pelaku usaha durian yang terafiliasi dengan dari luar, dari Tiongkok. Mereka membuka kayak semacam laboratorium pengembangan durian yang kalau duriannya bermasalah. Oh, oke. Jadi misalnya kan kalau ada yang kena hama, Iya. ada yang tidak masak, ada yang istilahnya bangkalan yang tidak bisa keras dan sebagainya. Dia kayak ada klinik, ada laboratorium di salah satu wilayah kami dengan luasan 2 sampai 3 hektar. Itu nanti akan menjadi pusat teman-teman petani ini berkonsultasi lah. R&D-nya Iya, durian. ya. Kalau kayak kita masalah ini apa yang treatment yang kami bisa Kenapa lakukan ini ya. bisa begini? Iya, apa yang Bagaimana supaya tidak treatment kami bantet apa gitu ya? ya, apa yang bisa kami lakukan. Ya, itu bentuk pengembangan dari teman-teman pelaku usaha dan tidak menggunakan dana APBD, tapi mereka yang menyiapkan itu dan mereka menyadari bahwa durian ini punya masa depan yang cerah untuk di Kabupaten Parigi Motong. Jadi saya rasa kami ya support lah, pemerintah daerah pasti support lah. Kalau dia butuh perizinan dan sebagainya, pasti kami akan memberikan kemudahan untuk itu. Tadi R&D-nya, Research and Development-nya sudah ada. Ya. Sekarang tentang eksesi durian. Kan kita pakai daging buahnya untuk pasta, untuk dibekukan. Nah, biji dan kulitnya itu mau diapakan Pak? Iya. Nah, kalau biji kemarin ada pengembangannya, katanya lagi kita lagi pengembangan juga kan ya, lagi pilot project untuk dijadikan keripik biji durian. Ada juga penasaran juga itu ya apa rasanya. Pembibitannya juga menggunakan biji kan ya, ada juga yang ada juga untuk limbah kulit durian. Kulit durian tuh yang normal atau dengan buah-buah lain biasa pencacahan kemudian jadi pupuk. Nah, itu udah mungkin ada beberapa yang sudah berjalan. Tapi juga kami membutuhkan pendampingan dari kementerian terkait untuk secara masif untuk bisa dilakukan karena sampahnya juga banyak juga ya limbahnya. Nah, yang sekarang kemarin sempat dikembangkan itu terkait sebagai pengganti tempurung kelapa. Jadi briket. Briket kulit durian. Nah, supaya nggak ada limbah ya. Jadi kan kalau teman-teman dari Middle East, Timur Tengah, briket untuk menikmati sisa pembakarnya tuh ya. Jadi mungkin kalau pakai durian akan lebih beraroma, bisa mengingat Parigi. Oh gitu ya, benar-benar Pak. Cuman ya salah satu pada saat mereka buat itu ada yang jadi masukan bahwa titik bakarnya lebih cepat dibandingkan tempurung. Jadi ya kami lagi R&D lagi di riset lagi. Terus mungkin ada alat yang mungkin harus kami customize dan sebagainya. Tapi intinya ide-ide itu udah ada. Tinggal gimana kita mau menciptakan dan bisa mengkomersilkan bahwa itu bisa dilakukan gitu. Nah,
durian tidak hanya sebagai satu komoditas ekonomi, Ya. tapi juga pariwisata nih Pak, Oh iya, betul. terutama wisata kuliner. Betul. Apa yang dilakukan pemerintah Nah, kabupaten kalau- untuk durian udah magnet nih, terus Ya, diapain untuk gitu, bisa datang di gitu ya, pariwisata, betul. sebagai pemikat gitu ya. Betul. Jadi karena kondisi durian sekarang sudah cukup banyak di Kabupaten Parigi Motong, tapi masih tersebar nih. Iya. Ada tempat agrowisata jauh dari kota Parigi, 4-5 jam titiknya agrowisatanya nih ya, yang dengan beberapa varian. Terus ada juga packaging house nggak terkumpul jadi satu di wilayah sana, jarak setengah jam 2 jam baru jalan gitu. Jadi kami punya ide dan alhamdulillah disambut baik oleh Kemenkop, Kementerian Koperasi dan UKM, dibuat pasar tematik. Wah, Nah, pasar tematik oke. kami mengkhususkan diri di durian. Oh, Jadi nanti mantap. di daerah yang dilalu-lalu itu, jalan Trans itu, Iya, Trans Sulawesi ya. titiknya tuh tepatnya di dekat dengan lokasi Sel Tomini dulu 2015. Kami buat pasar tematik durian. Oke. Nanti dibantu oleh Kemenkop, kami menyiapkan infrastruktur lainnya, pembebasan lahan dan sebagainya. Itu jadi pusat makan cari durian lah kalau di Parigi lah. Betul. Cari durian. Iya, cari durian. Tapi mungkin juga nggak hanya durian aja yang akan disajikan, Iya, mungkin ada tentu saja. beberapa. Yang lain Kuliner. harus saling Iya, menunjang. menunjang. Biar orang tahu tempat makan durian di Parigi gitu. Menarik sekali. Pak, ini bicara durian, kita coba eksplorasi lagi komoditas menarik dari Kabupaten Parigi Motong. Oh, Ini yang ada apa selain nih durian. Pak? Nah, Ini kami ada punya kelor. bawang, ada Bawang. kelor, Ini bawang. bawang goreng. Jadi bukan hanya di Kota Palu, kami juga ada di Kabupaten Parigi Motong. Menarik nih, kalau ke Ya, Sulawesi bawang pasti goreng. beli bawang. Bawang goreng. Kopi juga ada Pak? Kopi ada. Kopi di Robusta. wilayah utara kami, berbatasan dengan Gorontalo ada kopi. Begitu juga kelor. Kalau kelor tuh karena kami suku terbesarnya itu di wilayah Parigi Motong Kaili, jadi suka makan kelor. Nah, ini pengembangan kelor gitu. Ada gula semut. Gula semut, Nah, gula aren kristal. ya itu juga. Bentuknya sudah balok ya Pak? Iya, ada yang udah balok, ada yang masih dalam bentuk bisa digunakan. Itu untuk mengatasi diabetes. Iya, betul. Alternatif, pemanis Kalau kelor dibikin untuk Keripik, snacknya juga ada, tehnya juga ada. Jadi bisa sekali. dinikmati. Baik Pak, ini keunggulannya sudah luar biasa nih Pak. Nah, ketika sudah semaju ini, apalagi nih, kan kita tidak cukup berpuas dengan ada yang Iya, sekarang betul, gitu ya Pak. betul. Apalagi nih untuk menggenjot perekonomian baik yang khas Ya. maupun yang di luar itu apalagi. Jadi kalau saya setuju dengan program yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, bupati sebelumnya untuk membuat Parigi ini lebih dikenal oleh masyarakat secara luas dengan cara mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendatangkan orang banyak gitu. Jadi event-event tertentu di wilayah Kabupaten Parigi Motong insya Allah akan berkelanjutan dari bulan Mei ini. Pertama ada kegiatan Tarkam tingkat kabupaten. Waduh, sepak bola nih ya. Ya. Oh enggak jangan konotasi Tarkam. Enggak juga ya. Enggak, jadi ada Kompetisi fun apa? run di situ. Oh, oke. Itu dari Kemenpora yang mendampingi Oh, kami. menarik sekali Ada ya. ada fun run 5 kilo, ada senam massal, ada bulu tangkis, ada voli. Ya, Macam-macam itu namanya Tarkam. Oke, Kemudian antar kampung ya. dilanjutkan dengan festival olahraga tradisional nasional di Kabupaten Parigi Motong. Jadi seluruh provinsi datang ke Kabupaten Parigi Motong menampilkan olahraga tradisional apa nih di unggulan daerahnya. Kapan itu Pak? Itu nanti sekitaran bulan Juli. Juli. Ya. Oke, pas libur sekolah. Iya, pas libur Cocok sekolah. banget Ya, ya. insya Allah. Kemudian ada lagi festival Teluk Tomini itu bulan Juni. Juni, Jadi berdekatan nih. Iya. Itulah upaya-upaya yang kami lakukan. Selain kami mempublikasikan produk-produk kami, tapi kami mengundang juga orang untuk datang ke wilayah kami, untuk mengenal kami.
mengetahui kami bahwa oh ini Parigi tuh. Ini loh kabupaten yang dilalui garis ekuator itu. Harus tahu Saya gitu harus ya. tahu juga itu. Dan merasakan. Iya, jangan apa mungkin lebih terkenal kota Pontianak. Kami juga kabupaten yang dilalui ekuator kami. Garis ekuator. Oke, Pak. Ada ekuatoran. Ekuatoran. Nah, jangan ada lupa juga itu. Eh, Pak, untuk tadi udah ada upaya event narik Ya, wisatawan bisa. untuk datang. Tapi untuk UMKM-nya atau Ya. untuk para pelaku pariwisatanya, ada kemudahan atau insentif? Iya, lain, Pak? kalau kami apa segala perizinan ya kami berikan kemudahan lah pasti untuk teman-teman yang memiliki keinginan berinovasi dan sebagainya. Yang kedua akses peningkatan skill. Nah, di OPD-OPD kami juga melakukan itu di Perindak, di koperasi, DPM PTSP dalam hal perizinan dan bahkan sampai sosialisasi bagaimana itu mendapatkan perizinan dan sebagainya, halal dan sebagainya juga kami berikan masukan kepada halal untuk biar mereka kan per Oktober mereka harus Oh semua iya, benar-benar. tersertifikat halal. Betul. Itu kami memberikan masukan-masukan untuk Itu wajib loh, itu Pak. wajib ya. Itu skill Ya. peningkatan skill dari dalam. Dari luarnya sarana untuk peningkatan permodalan melalui KUR. KUR kami ada. Syukur ada investor masuk, Pak, Ada ya. ya, kami berharap Lebih begitu. bagus lagi. Jadi investor ini kan juga selain mereka mau melihat potensi IKM, juga harus ada kayak semacam garansi dari pemerintah gitu loh bahwa Iya. ini produk si IKM ini benar-benar mau dan kami menjamin untuk mereka akan berkelanjutan gitu loh. Jadi Nggak hit and run ya, ya, enggak Pak. enggak sekarang dipenuhi permintaan sekian banyak ada permintaan kedua udah nggak ada. Nah, itu ya keberlanjutan. Nah, alhamdulillah tadi komunikasi dengan beberapa tim dari Tempo ada peluang juga untuk itu. Ya, jadi kami juga Indonesia Entrepreneur Challenge ya, kami akan menawarkan itu juga. Oh, mantap. Mungkin kepada IKM-IKM yang sudah terkurasi di wilayah kami akan tampilkan itu juga. Ya, mudah-mudahan dengan akses atau jaringan yang dimiliki Tempo Group kepada IKM kami, ya mudah-mudahan bisa membantu keberadaan IKM kami juga. Dan mungkin bukan cuma hanya ke Tempo Group aja, beberapa stakeholder lain juga kami juga akan Pak, membuka peluang itu. Tadi bulan Mei, Juli, Juni. ya Mei, Juni, Juli akan ada event besar. Menarik wisatawan untuk datang. Udah oke semua tuh Pak, infrastruktur, hotel, kami sudah akomodasi segala sudah, macam Pak. Alhamdulillah kami jadi persiapannya. Jalan yang melalui dari Palu ke Parigi sekarang kan sudah dibenahi, alhamdulillah sudah baik ya, akses 2 jam sudah sampai di kota Parigi. Dari Palu ke kota Parigi. 2 jam. Flight direct dari Jakarta ke Palu sudah banyak sekarang. Ada beberapa penerbangan. Internasional juga. Internasional belum. Oh, belum ya. Harus lewat Jakarta atau lewat Makassar ya. Oke. Nah, jadi kami hubnya Makassar dan dari Jakarta juga ada. Terus yang kedua akomodasi tempat tinggal kami sudah merekap dan menyampaikan kepada panitia pusat bahwa kami siap untuk menjadi tuan rumah dan memberikan kerja keras kami dan memperlihatkan kesungguhan kami untuk terus memikat para yang dikatakan turis juga, turis domestik bisa juga, atau mungkin juga turis internasional yang ingin datang atau lewat ke wilayah kami juga dengan senang hati bisa. Sudah siap semuanya untuk menerima. Oke Pak, kita sudah bicara ekonomi, pariwisata. Sekarang soal kesejahteraan, Pak. Tentu ini berimplikasi Pak. Ketika ekonomi tumbuh, entah lewat pariwisata, pertanian, perkebunan. Sumber daya manusia, tenaga kerja terserap. Kemudian kualitas hidup naik. Stunting turun. Nah, itu kan ya. Nah, itu gimana Pak untuk efek dominonya ke sana? Ya, kami berharap dengan adanya bentuk-bentuk upaya yang pemerintah lakukan, baik itu menciptakan kegiatan atau mendorong perekonomian secara direct langsung kepada para pelakunya. Terus kemudian secara tidak langsung melakukan kegiatan-kegiatan itu memiliki multiplier efek kepada masyarakat.
setidaknya ekonomi di wilayah kita semakin baik lah. Artinya dengan baiknya pertumbuhan ekonomi, dengan baiknya kesejahteraan masyarakat, tentu akan berimplikasi ke bermacam-macam, peningkatan pendidikan, kesejahteraan, bahkan sampai peningkatan kesehatan juga. Ya, kami berharap multiplier efek terhadap adanya upaya-upaya yang kami lakukan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Oleh masyarakat. Nih, Bapak kan pernah masih Pak kepala dinas? Masih. Oh, masih. Masih. Oke, berarti tapi udah di double. PHK kan. Oh. Jadi artinya saya harus kalau perintahnya Pak Gubernur, saya harus konsentrasi di Parigi Motong. Iya Pak, jangan tinggalkan Pak. Belum ada lagi Pak nanti. Jadi PLH ada yang menggantikan di Perindak. Bapak kan kepala dinas perindustrian dan perdagangan provinsi. Melihat Parigi Motong ini kedepannya itu, wah, potensinya luar biasa. Seperti apa Pak? Jadi saya menyadari bahwa Kabupaten Parigi Motong ini daerah yang memang selalu dilalui, akses mudah kemana saja, artinya ke utara, strategis sekali, ke utara Sulawesi Tengah, ke timur Sulawesi Tengah, sampai ke ke wilayah provinsi lain pun aksesnya baik. Jadi saya rasa memang harusnya IKM ini harus menyadari kondisi itu. Mereka punya kelebihan itu. Jadi mereka harus mereka tanpa harus berupaya keras untuk artinya menyampaikan ke keluar daerah, mereka cukup tampilkan saja di misalnya kalau Parigi Motong tampilkan misalnya kayak di pasar tematik kita. Betul, atau yang dilalui oleh masyarakat dari luar itu, ya, akhirnya masyarakat akan mengenal produk-produk dari Kabupaten Parigi Motong. Dan saya kalau bicara dari Perindaknya, saya rasa memang harus diberikan perhatian ekstra untuk Kabupaten Parigi Motong, khususnya untuk mempersiapkan IKM-nya untuk bisa tembus ke berbagai daerah di Pulau Sulawesi. Karena konektivitasnya sudah ada. Tinggi sekali ya. Lalu lintasnya juga cukup menampilkan saja di wilayah orang tempat singgah itu, orang dari Makassar orang bisa lihat, atau dari timur Sulawesi Tengah, dari Banggai dan sebagainya bisa lihat, dari Tenggara bisa lihat, sampai ke utara Gorontalo, Manado juga bisa lihat. Jangan sekadar jadi tempat transit, tapi nikmati sambil mempromosikan gitu. Baik. Ini luar biasa Pak, kali kita ngobrol ini Pak. Nggak kerasa kita udah di ujung-ujung acara. Tapi sebelum saya menutup perbincangan dengan Pak Richard, saya persilakan Bapak menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Ya, makasih Mbak Rini. Jadi saya alhamdulillah merasa dan mengapresiasi, merasa senang dan bangga bisa terlibat langsung dalam kegiatan di Tempo Group ini, dan alhamdulillah bisa memperkenalkan setidaknya kepada khalayak luar dan pemirsa atau pembaca Tempo bahwa kami Parigi Motong itu ada di Pulau Sulawesi, tepatnya di leher Pulau Sulawesi itu yang memanjang itu, dan kami menginformasikan kepada dunia luar bahwa kami siap untuk menerima kedatangan, kehadiran teman-teman dari seluruh wilayah Indonesia untuk hadir di Kabupaten Parigi Motong untuk menyaksikan beberapa kegiatan-kegiatan yang level baik itu nasional lokal di Kabupaten Parigi Motong dan Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan nasional nantinya. Ya, kami juga berharap teman-teman dari media, teman-teman dari Tempo juga bisa ikut ke sana berpartisipasi. Kami tunggu undangannya. Melihat bahwa kami ada di sana, dan insya Allah kami welcome. Tentu saja. Saya berterima kasih. Terima kasih Bapak sudah berkunjung ke Tempo dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri. Pemirsa, demikian bincang-bincang bersama penjabat Bupati Parigi Motong, Bapak Richard Arnaldo Jonggala. Tapi sebelum saya menutup program ini, pemirsa harus menyaksikan video profil Kabupaten Parigi Motong. Di situ
saya bocorkan ya. Di situ ada gambaran yang kita lihat bagaimana petani durian kemudian mengolah menjadi pasta atau produk-produk turunan dari durian yang luar biasa. Tentu akan membuat kita semua jadi ingin makan durian. Ingin datang ke Parigi. Baik pemirsa, program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa. Tanah ini, tanah yang membentang di dua belahan bumi, terdapat serpihan surga yang tersembunyi, terpelihara oleh keharmonisan dari keberagaman adat istiadat dan budaya setempat, menjadikan tanah ini seperti mutiara di bumi Katulistiwa. Kami merajut asa dengan kecerdasan lokal, menghasilkan nilai historis yang menjadi kekuatan untuk berkembang melalui dinamika perjalanan dari masa lalu untuk membentuk harmoni di masa depan. Parigi Motong, Bumi Mutiara Katulistiwa, menjadi kabupaten dengan garis pantai terpanjang di wilayah Teluk Tomini. Memiliki wilayah seluas 5.825,44 km persegi, dihuni oleh 446.712 jiwa, yang tersebar di 23 kecamatan, 5 kelurahan, dan 278 desa. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Parigi Motong berprofesi sebagai petani dan nelayan. Hal itu yang menjadikan Parigi Motong memiliki berbagai macam komoditi unggulan, antara lain beras, pala, cengkeh, hasil perikanan, gula merah, dan buah durian. Kabupaten Parigi Motong kini tengah membuktikan kesiapannya dalam hal memproduksi durian dengan menyediakan luas lahan mencapai 19.187,49 hektar yang tersebar pada 191 desa di seluruh wilayah Parigi Motong, serta melibatkan 1.706 petani yang melakukan pembudidayaan durian. Ketersediaan lahan tersebut terdiri dari 20% areal produksi serta 80% areal pengembangan yang menjadi kawasan pembudidayaan durian. Di lahan seluas 19.187,49 hektar itulah berbagai varietas durian tumbuh subur dan berbuah sepanjang tahun di tanah Parigi Motong tanpa perlu bantuan teknologi atau rekayasa buah, karena Kabupaten Parigi Motong dilalui oleh garis Katulistiwa. Nama saya Ketut Kari, ya. Tinggal di Desa Gorandu, Kecamatan Bolano Lambuno, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi saya punya durian dan saya budidaya di sini. Itu ada beberapa varietas yang kami uji coba multilokasi kita kembangkan, termasuk kita perkenalkan kepada petani-petani lain, yaitu musangking, duri hitam, bawor, kemudian montong, matahari, super tembaga, kemudian kumpoh, plakin. Tidak kalah menarik lagi, yang kita punya unggulan daerah adalah durian lokal kita yang sangat digemari dan diminati juga, itu namanya durian raja.
itu asalnya Parigi Petapa. Nah, kemarin kita dimintai sampai 5 ton ya. Yang kita berikan uji coba untuk mencicip-cicip itu luar biasa kita punya lokal. Masa kita punya lokalan yang bisa diandalkan kita nggak kembangin. Ya, saya mohon harapan saya ke depannya bisa dikembangin kembali lah. Dan di budidaya yang sangat besar-besaran. Itu lokal kita yang ada di Sulawesi Tengah. Didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang baik, serta jalur distribusi yang mudah, durian di Kabupaten Parigi Motong menjadi sangat menarik untuk dilirik oleh para investor. Pengembangan produk durian sajian beku menjadi salah satu prioritas peluang investasi lestari di Kabupaten Parigi Motong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badrun, selaku pengusaha durian montong yang berada di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong. Ya, kami melakukan usaha durian montong ini secara bertahap. Pertama, kami membuka usaha dulu dari rumah. Secara pelan-pelan, kami memiliki karyawan 5, 10, dan alhamdulillah sekarang kami bisa memiliki karyawan 50 orang. Kami jual produksinya berbentuk koral yang packingan 55 kiloan dan berbentuk nika atau hosen dan berbentuk pasta durian. Tapi pasta durian itu kami produksi dia bahan bakunya dari durian lokal. Proses dijadikan koral dengan pasta, pertama kita beli durian montong sama petani, ada juga sebagian dari kebun sendiri, dan kita tumpuk di gudang selama 4-5 hari pematangan. Setelah matang baru kita belah, kita proses jadikan koral dan pasta. Kalau untuk pastanya kita menggunakan alat karena kita pisahkan biji dengan dagingnya. Untuk pasta itu durian lokal, tapi kalau untuk montongnya kita menggunakan pisau stainless. Alhamdulillah kami bisa produksi durian montong perharinya di 5 ton. Berarti dia bisa menghasilkan 2 ton perharinya. Itu koral durian montong. Kalau yang pasta, kami produksi pastanya itu di 500 sampai 600 kilo perharinya. Yang kami lakukan nanti, kita mau mitra sama petani yang pertama. Bagaimana kita pengusaha dengan petani bisa kerjasama yang baik. Dan kedua, hasil ini yang ada di Parigi Motong, bagaimana kita bisa jual sampai ke negara-negara luar. Maka harapan kami, mudah-mudahan kami bisa dibantu untuk mendapatkan pasar-pasar durian montong tersebut. Kabupaten Parigi Motong semakin mempertegas kesiapannya kepada dunia melalui gelaran Festival Durian Nasional untuk menjadi ajang promosi produk dan membangun branding image durian lokal. Pada hari pertama gelaran festival yang diadakan di Pantai Mosing ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Bapak Prihasto Setiano, yang turut mengukuhkan Kabupaten Parigi Motong menjadi Kabupaten Durian di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Aktivitas produksi buah durian yang terstandarisasi dan konsisten kini telah dilakukan oleh para petani, UMKM, dan para distributor di Parigi Motong. Tentunya mereka juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti BUMDes, perbankan, perumda, asosiasi, toko-toko modern, dan pemerintah daerah agar siap menghadapi pasar global internasional. Pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong memfasilitasi para petani dan pelaku usaha durian melalui penyediaan proses perizinan yang mudah dan terintegrasi. Penjualan buah durian bisa dilakukan dengan metode business to business ataupun business to consumer
dengan ketersediaan berbagai macam ekspedisi jasa pengiriman. Ayo berinvestasi di Parigi Motong. Parigi Motong, Kabupaten Durian.